perlu kami sampaikan bahwa di Kota Batam yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka itu untuk jenjang SMP ada 71 satuan pendidikan, SD 190 ya, satu satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Batam terus menggesa sosialisasi kurikulum Merdeka kepada pihak sekolah yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru ini. Penerapan kurikulum Merdeka ini berdasarkan kategori yang dipilih, yakni Merdeka Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Tentunya yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan itu sendiri. Hingga saat ini di Kota Batam tercatat sebanyak 71 jenjang SMP yang telah menerapkan kurikulum Merdeka ini, dan jenjang SD sebanyak 190 sekolah. Namun sekolah-sekolah ini juga sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis serta simulasi penerapan kurikulum Merdeka tersebut. Kendati demikian, Dinas Pendidikan Kota Batam masih terus melakukan sosialisasi serta pendampingan penyelesaian permasalahan dihadapi pihak sekolah ketika mengimplementasikan kurikulum tersebut, dengan target semua satuan pendidikan di Kota Batam ini menerapkan kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kita lagi sosialisasi untuk perubahan kurikulum, Pak. Siap. Nah, sejauh ini udah sejauh mana sosialisasi kita lakukan? Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa di Kota Batam yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka itu untuk jenjang SMP ada 71 satuan pendidikan, SD 190 ya, satu satuan pendidikan, dan ini kita sudah melakukan bimbingan teknis ya, dan sosialisasi terkait dengan persiapan implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Nah, ini yang sudah dalam proses penerapan implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Pada Kamis yang lalu kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan menghadirkan 39 orang pengawas dari semua jenjang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam, kemudian para kepala sekolah penggerak Angkatan 1 dan Angkatan 2. Yang ketiga, kita hadirkan kepala sekolah penggeraknya, kemudian pengajar praktek. Pengajar praktek di Batam itu ada 18 orang. Kemudian ada calon guru penggerak. Di Batam ini keseluruhannya ada 147 orang. Tapi yang menjadi kewenangan kita untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP itu ada 123 orang calon guru penggerak. Nah, jadi 200-an orang inilah yang nanti akan melakukan pendampingan untuk percepatan implementasi kurikulum Merdeka pada setiap jenjang satuan pendidikan di Kota Batam. Pak, kalau melihat dari konsep yang diterapkan, Merdeka Berubah, Merdeka Mandiri, dan Merdeka Berbagi ini hampir sama nggak dengan sekolah penggerak?
Oh tidak, kalau sekolah penggerak dia sudah sudah dikunci oleh Kementerian Pendidikan karena dia merdeka berbagi. Nah, itu kurikulumnya diberikan kewenangan kepada satuan pendidikan sekolah penggerak. Artinya mereka imbasan kepada sekolah-sekolah yang akan melakukan penyimbasan. Kita memberdayakan narasumbernya dari sekolah penggerak itu. Dari semua dan dari 6 unsur yang saya sebutkan tadi itu ada pengawas, ada kepala sekolah penggeraknya, ada asesor, ada fasilitator, ada pengajar praktek, ada calon guru penggerak. Itu untuk melakukan pendampingan pada satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum Merdeka ini. Pak, perbedaan dari kurikulum 2013 dengan Merdeka Berubah itu apa, Pak? Ada nggak perbedaan sih? Kan dari kurikulum 2013, kemudian kurikulum di masa pandemi, kemudian menjadi kurikulum Merdeka ini. Jadi itu perbaikan dari kurikulum, penyempurnaan dari kurikulum yang terdahulu. Yang baru itu ya. Target kita untuk kedepannya? Tentu kalau target, makanya kita lakukan dengan rapat koordinasi kemarin dan mensosialisasikan dalam upaya percepatan implementasi kurikulum tersebut di semua wilayah. Untuk SMP di wilayah ketiga kecamatan ini akan kita prioritaskan untuk kita implementasikan. Kemudian untuk SD ini kita juga sedang dalam proses dalam rangka mempersiapkan percepatan sekolah-sekolah yang akan menerapkan itu. Nah, kendala sendiri Pak ketika diterapkan kurikulum baru ini apa untuk sekolah sendiri? Persepsi dan persi sekolah-sekolah dan guru-gurunya terkait dengan pemahaman mereka dari ketiga jenis kurikulum Merdeka itu. Apakah kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, Merdeka Berbagi. Jadi ada ketiga tahapan. Bagi sekolah yang masih belum ingin menerapkan kurikulum 2013, maka dia cukup dengan kurikulum belajar, Merdeka Belajar saja. Tetapi kalau dia sudah siap dengan di atas itu, maka dia boleh mengambil opsi kurikulum berubah. Kalaupun dia sudah nanti siap semua, dia boleh langsung mengikuti kurikulum berbagi. Pak, ini harapan kita mungkin dengan penerapan seperti ini, ingin seperti apa sih pola-pola pendidikan yang kita lakukan? Satu tujuan pemerintah dalam upaya percepatan kurikulum Merdeka ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu tujuan utama, Pak, ya? Tujuan akhirnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Sama-sama, terima kasih. Kurikulum berubahnya bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi ada kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka Berubah, Berbagi, dan Merdeka Mandiri ya? Iya. Gimana Pak ini kesiapan di sekolah Bapak ini? Kesiapan di sekolah kami SMP 52 Batam, yaitu untuk kurikulum berubah, kami sudah mengadakan sosialisasi dan juga pelatihan kepada guru-guru kami, yaitu hari Sabtu, 2 kali Sabtu kemarin itu, yaitu mereka sudah mulai memahami, dan cara mengajar mereka pun juga sudah berubah ya, karena kami pelatihan kemarin itu langsung praktek gitu. Artinya memang kesiapan sudah ready aja Pak ya, jalannya. Alhamdulillah sudah. Kalau sejauh ini Pak, mungkin ada yang kurang yang kita persiapkan. Yang apa? Yang masih kurang apa aja? Yang perlu kita persiapkan yaitu dalam kurikulum Merdeka itu, yaitu mengenai peralatan mengajar atau untuk praktek anak-anak gitu. Kan ada proyeknya. Jadi proyeknya itu memang harus kita siapkan segala sesuatunya untuk bisa dia membuat proyek tersebut. Karena istilahnya berharap berada juga Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan akan menerapkan pengajian baru ini Merdeka Berubah ya. Iya. Gimana kesiapan daripada Ibu sendiri untuk menerapkan anak? Alhamdulillah kami sudah
mengikuti pelatihan mandiri juga yang yang ada di dalam Google ataupun sekolah dari sekolah. Training itu Bu ya. Iya, iya. Jadi gimana Bu kesiapan dari Ibu sendiri untuk menerapkan ke anak-anak? Nah, sementara kita mengikuti apa yang dikendaki atau apa yang sudah diterapkan itu semaksimal mungkin lah. Jadi apa perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Pribadi? Perbedaannya sangat jauh sekali. Karena kalau kurikulum 2013 mungkin kurikulum lama, kita kurikulum baru, siswa diwajibkan atau dituntut untuk bisa mandiri, untuk lebih kreativitas, mempunyai keahlian masing-masing. Jadi proyek-proyeknya berupa apa nih Bu nanti untuk BPS? Mengolah barang limbah, contohnya bekas multo dan sebagainya, ataupun dari limbah kerang, karena Kota Batam adalah kota maritim yang dikelilingi oleh lautan, terutama limbah kerang. Jadi buat kerajinan ya? Iya, kerajinan. Bu, kalau melihat dari ini konsep-konsep yang diterapkan ini, Ya, bagus nggak sih kurikulum Merdeka Pribadi? alhamdulillah ada perubahan dan lebih bagus, lebih maju untuk anak-anak sendiri. Artinya lebih mengarah ke pembentukan karakter, ya, membentukan kemandirian anak untuk kreativitas, iya, negara. Harapan itu dengan penerapan kurikulum Pribadi. Anak-anak nanti selesai sekolah mungkin udah punya wawasan, udah punya kreativitas, mereka juga kemandirian, bisa mengembangkan sesuai dengan keahlian, sesuai dengan skill mereka. Itu aja yang Terima kasih Bu atas infonya, mudah-mudahan para perubahannya, kalau Merdeka Berubahnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra tahu nggak kurikulum Merdeka Berubah itu? Tahu, itu pergantian dari tahun 2013. Itu belajarnya kebanyakan proyek-proyek yang dipelajarin ya. Enak nggak kalau belajar proyek-proyek? Enak, lebih kayak nggak bosen gitu. Pesannya? Ya. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Muhammad Alvino. Muhammad Alvino. Iya, Pak. Tahu nggak kurikulum Merdeka Berubah? Tahu. Tahu. Kurikulum Merdeka Berubah pengganti kurikulum 2013. Saya lebih inovatif dan kreatif. Kamu tahu nggak kurikulum Merdeka Berubah? Tahu nggak? Tahu. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum pengganti dari 2013. Nanti belajarnya lebih banyak ke proyek-proyek. Harapan saya kurikulum Merdeka Berubah ini untuk menjadi lebih inovatif Dan dan kreatif. kreatif. Oke, makasih. Sink it down.